Halo Sobat Bela Negara, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Senang banget bisa bareng kalian lagi di podcast ini. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai, seru, dan penuh inspirasi seputar kebangsaan, cinta tanah air, serta hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Saya Siti Musliha, dan hari ini kita bakalan ngobrol tentang tema yang sangat penting, yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin bagi sebagian orang, Pancasila terasa seperti sesuatu yang hanya diingat saat sekolah atau upacara. Padahal nilai-nilai Pancasila sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tetap relevan sampai sekarang. Nah, supaya pembahasannya lebih menarik dan mudah dipahami, kita bakalan ditemenin dengan narasumber yang luar biasa, Bang Jimmy Nur Mahesa. Halo semuanya, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap memiliki semangat untuk selalu membela negara kita dan menjaga nilai-nilai kebangsaan pastinya. Oke, gimana Bang kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah sejauh ini baik dan semoga kalian semua pasti baik-baik aja. Oke, langsung aja ya. Menurut Bang Jimmy nih, apa sih sebenarnya makna setia kepada Pancasila itu? Setia kepada Pancasila ini menurut saya bukan hanya sekedar menghafal 5 sila ya dari ketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima, tapi setiap keputusan yang kita ambil, setiap interaksi yang kita lakukan seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kesetiaan ini juga berarti kita tetap menjunjung tinggi Pancasila di tengah berbagai pengaruh luar yang mungkin itu bisa aja nih tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia ini. Gitu ya, berarti ini menyangkut karakter juga ya? Betul, betul sekali. Pancasila itu membentuk karakter bangsa pastinya. Eh, supaya lebih jelas nih, bisa dijelasin nggak ya gimana penerapan masing-masing sila dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, yang pertama pasti ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu mengajarkan kita untuk beriman, bertakwa pastinya, sekaligus menghormati orang lain. Setelahnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil, tidak semena-mena pastinya, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yaitu sangat penting sekali, karena di negara kita ini kan beragam. Jadi kita harus mengutamakan persatuan di atas perbedaan suku, agama maupun golongan. Dan yang keempat sendiri, ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah, bukan dengan konflik pastinya kan. Dan yang terakhir itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan, kepedulian, dan juga gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau dipikir-pikir, semua itu sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari kita ya, Bang ya. Ya, betul sekali. Pancasila ini sangat kontekstual lah dan nggak pernah ketinggalan zaman pastinya. Terus gimana nih penerapan Pancasila di era digital yang sekarang? Untuk penerapannya sendiri ini sebuah tantangan yang besar pastinya. Karena banyak sekali informasi yang beredar dari sosmed-sosmed, dan sayangnya semua informasi ini belum sepenuhnya benar. Seringkali kan kita nemuin hoax, terus ujaran kebencian, bahkan provokasi-provokasi itu banyak gitu, yang bisa memecah belah bangsa kita. Dan disinilah kegunaan Pancasila gitu. Di sini nih kesetiaan terhadap Pancasila itu diuji kalau kita benar-benar mengamalkan Pancasila. Kita pasti bisa nyaring informasi sebelum menyebarkan informasi tersebut dan juga nggak mudah terprovokasi pastinya, menghargai perbedaan dan juga menjaga etika lah dan dalam berkomunikasi. Jadi sebenarnya satu klik di medsos itu bisa berdampak besar banget buat kita ya, Bang ya. Betul, sangat berdampak pastinya. Nah, kalau dikaitin dengan bela negara, gimana tuh posisinya Pancasila itu? Kaitannya sendiri setia kepada Pancasila yaitu bentuk nyata dalam bela negara ya.
Karena ancaman saat ini nih tidak selalu berupa fisik, tapi juga ideologi dan juga informasi. Dengan menjaga nilai-nilai Pancasila, kita juga ikut menjaga keutuhan NKRI. Artinya, bela negara bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi semua orang itu bisa berkontribusi nyata ya buat ibaratnya buat negara ini gitu ya. Ya, tidak harus menjadi seorang tentara, tapi kita dengan menjadi diri kita sendiri, kita bisa menjaga bagian dari bela negara ini. Terus gimana dong peran kita nih sebagai generasi muda? Peran kita sendiri sebagai generasi muda harus menjadi agen perubahan ya, yang membawa nilai-nilai Pancasila. Caranya sendiri dengan menjadi pribadi yang toleran, aktif dalam kegiatan positif, bijak dalam bermedia sosial, tidak mudah terpengaruh hal negatif. Berarti generasi muda ini harus bisa jadi contoh ya Bang ya. Ya, benar. Oke. Sebelum kita akhiri nih Bang, boleh dong satu pesan yang bisa kita ingat bersama nih supaya kita bisa apa ya namanya eh mengimplementasikan bela negara ini gitu. Pesan saya sendiri sangat sederhana ya. Yang pertama, jangan hanya menjadikan Pancasila ini sebagai hafalan, tetapi jadikan sebagai pegangan hidup. Karena dari situlah kita bisa menjaga persatuan, keadilan, dan juga masa depan Indonesia ini. Oke, makasih ya Bang ya. Nggak Ya, terasa kita udah sampai di penghujung obrolan hari ini. Terima kasih banyak pada Bang Jimmy atas penjelasan dan inspirasi yang sudah dibagikan. Sobat Bela Negara, semoga dari perbincangan ini kita semakin sadar bahwa setia kepada Pancasila bukan sekadar ucapan, tetapi sikap yang bisa kita tunjukkan setiap hari, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, sampai berbuat adil kepada sesama. Karena dari hal-hal sederhana itulah bangsa yang kuat bisa terus dibangun. betul. Saya, ya betul ya Bang ya, saya Siti Muslihah, pamit undur diri, sampai jumpa. Tetap semangat, terus sebarkan kebaikan, dan salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela negara.